Menantu Super. Bab 5331 sampai 5340. Bab 5331 Upacara Akbar dimulai. Semuanya, selamat malam. Atas nama tokoh terkenal, saya menyambut semua orang di acara ini. Acara ini telah diadakan selama hampir 7 hari. Apakah Anda bersenang-senang? Mengikuti perkataan kepala pelayan, penonton langsung memberikan respon yang antusias. Bagus, sangat bagus. Kami bersenang-senang. Kepala pelayan tersenyum lembut dan berkata, semua orang senang, itulah tujuan layanan terbesar dari tokoh terkenal kita. Oke, saya tidak ingin bicara omong kosong lagi. Saya yakin Anda tidak ingin saya membuang waktu di sini, jadi saya umumkan bahwa upacara Super Akbar telah resmi dimulai. Malam ini total akan ada 12 putaran lelang. Faktanya, setiap barang dipilih dengan cermat oleh tokoh terkenal kita. Tidak hanya harganya yang sangat mahal, tapi juga dari segi harga, tokoh terkenal kali ini memang ada. Tidak ada batas bawah untuk operasi kehilangan uang. Dalam setiap putaran produk yang bersaing, tokoh terkenal kita mungkin menghabiskan jutaan kecubung, bahkan puluhan juta, atau ratusan juta. Namun, pada akhirnya, pada upacara akbar malam ini, harga awal hanya 1 kecubung. Begitu kata-kata ini keluar, penonton kembali memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang hangat. Han Sanqian tidak bisa menahan senyum sambil melihat ke panggung. Tokoh ini memang tahu cara bermain dan berbisnis. Ketika dia mengatakan ini, sepertinya tokoh terkenal itu memang merugi untuk menghasilkan uang dan menarik gelombang niat baik. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat atau mempraktikkannya sedikit, Anda akan menemukan bahwa tokoh terkenal itu tidak merugi sama sekali. Semua. Karena ini adalah lelang. Asalkan bagus, pasti ada orang yang berlomba-lomba merebut dan memotretnya. Karena penawarannya terus meningkat, pada akhirnya harga sebuah batu kecubung bisa mencapai jutaan atau puluhan juta, dan tentunya bisa juga ratusan juta. Dan ini pasti akan melebihi nilai benda itu sendiri. Jadi, di mana letak kerugian tokoh-tokoh terkenal? Tidak mungkin kehilangan uang. Namun, memang tidak ada celah dalam logika gelombang operasi seperti itu. Pada pandangan pertama, Anda akan benar-benar berpikir bahwa tokoh terkenal itu benar-benar menghabiskan banyak uang dan menggunakannya untuk memberi penghargaan kepada para VIP. Sepertinya kue lukis itu ada di dunia manapun mereka berada. Su Yingxia juga langsung mengetahui trik ini dan tidak bisa menahan tawa getir. Han Sanqian mengangguk, inilah sebabnya hal yang sama, di bawah pengawasan para jenius pemasaran, seringkali membalikkan keadaan dan menghancurkan situasi dalam satu gerakan. Oke, semuanya, harap diam sebentar. Saya punya satu detail terakhir yang perlu dijelaskan. Kepala pelayan berbicara lagi kali ini. Saat dia melambaikan tangannya, pemandangan menjadi sunyi kembali. Setelah 12 putaran lelang selesai, mohon jangan terburu-buru pergi. Kami telah mengungkapkan secara singkat sebelumnya bahwa akan ada barang terlaris di upacara akbar ini. Barang yang dijual ini sangat misterius, tapi juga sangat berharga, jadi akan diumumkan kepada semua orang secara pribadi oleh pemilik toko terkenal kita. Untuk memastikan keadilan dan memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara setara, pemilik toko kami mengatakan bahwa dalam penjualan akhir, harganya hanya yang kedua. Ini masih sesuai dengan tujuan toko kami yang terkenal, yaitu, kita bisa kehilangan uang, tapi itu pasti akan menghasilkan banyak uang bagi semua orang, jadi hal terpenting untuk penjualan akhir adalah selera dealer kita. Untuk sesaat, dia berpikir dia bisa memberikannya kepada siapapun yang hadir, yang dapat mengambil penjualan akhir tanpa biaya apapun. Di sini, saya berharap semua tamu terhormat yang memberikan keberuntungan. Han Sanqian tersenyum tipis, memandang Su Yingxia, dan berkata, sebenarnya, penjualan terakhir ini benar-benar merugi. Su Yingxia berkata, tetapi premi yang dihasilkan dari 12 putaran penawaran sebelumnya sudah cukup bagi mereka untuk kehilangan sejumlah uang pada penjualan akhir. Han Sanqian berkata sambil tersenyum, sebagai seorang pengusaha, keuntungan harus diutamakan. Jika Anda bisa menghasilkan uang, Anda sebenarnya bisa dianggap dermawan. Su Yingxia mengangguk, itu benar. Mari kita lihat siapa produk pamungkas ini, dan lihat apakah tokoh terkenal itu benar-benar ingin merugi dan mendapat untung, atau sama dengan 12 putaran sebelumnya.
Tapi itu semua adalah taktik pemasaran yang menjual daging anjing berkepala domba. Kali ini, di atas panggung, diiringi tepuk tangan meriah dan semburan karnaval, pengurus rumah tangga menahan kegembiraannya dan berteriak keras, "Sekarang, saya umumkan bahwa festival super toko terkenal telah resmi dimulai." Bab 5332 upacara dimulai. Setelah pengumuman resmi dari kepala pelayan, beberapa penghormatan melesat ke langit, diikuti oleh beberapa grup penyanyi dengan cepat memasuki tempat tersebut, menari di tengah musik gembira. Suasana seluruh tempat acara sepenuhnya didorong ke dalam gauchao saat ini. Orang-orang di meja Han Sanqian juga saling bersulang dan mengucapkan selamat kepada mereka. Setelah sekitar beberapa menit, semua pertunjukan berakhir, dan seorang pria muda dengan pakaian cantik perlahan naik ke atas panggung. Ia memiliki temperamen yang lembut, kebangsawanan bercampur kesopanan, dan kesopanan dengan sedikit keakraban. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, orang tersebut harus menjadi pembawa acara. Namun, ada satu hal yang ingin dikatakan, pembawa acara yang luar biasa seperti itu memang membuat orang merasa sangat cerdas. Semuanya, pertunjukan lagu dan tarian yang indah telah berakhir untuk saat ini, tetapi kegembiraannya tidak akan berhenti. Selanjutnya, saya akan memandu Anda semua melalui pelelangan akbar. Saya di sini juga berharap semua orang dapat membeli sesuatu yang mereka sukai di pelelangan. Sekarang, tolong buatkan item lelang pertama. Begitu dia selesai berbicara, 3 pelayan mendorong gerobak kecil ke atas. Gerobak itu ditutupi kain merah, tapi kalau dilihat dari bentuknya, kafling di dalamnya tidak besar. Apa yang disebut awal yang baik berarti pembukaan yang baik, jadi Zuangnai memutuskan bahwa barang lelang pertama harus memiliki arti dan nilai yang luar biasa. Saya yakin Anda pernah mendengar hal ini di pasar halaman belakang sebelumnya, tetapi ini berbeda dari yang itu. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang melihat saya dan saya melihat Anda semua orang, termasuk Han Sanqian, sedikit bingung. Yang dia maksud dengan ini adalah mereka seharusnya pernah melihat gadget serupa di area penjualan halaman belakang sebelumnya. Namun, barang semacam ini juga berarti para tamu yang hadir mungkin memiliki barang tersebut. Jadi, apa yang mungkin terjadi? Jawabannya jelas hanya satu, yaitu hal-hal seperti itu pasti sangat istimewa di area penjualan gratis pelanggan. Jika tidak, tidak mungkin toko-toko terkenal menjualnya di lelang mereka sendiri. Mungkinkah? Zhou Yong sepertinya sudah memikirkan jawabannya. Han Sanqian dan Su Yingxia sepertinya langsung mendapatkan jawabannya, dan mereka memusatkan perhatian mereka pada Sangguan dan putrinya tidak jauh dari situ. Ya, di seluruh area penjualan halaman belakang, jika ada sesuatu yang benar-benar berkesan, atau terasa seperti harta karun langka, maka yang ada hanyalah jiwa senjata yang dijual oleh keluarga Sangguan. Baik dari kualitas harta karun itu sendiri maupun cara keluarga Sangguan menjualnya, dapat dikatakan keberadaannya relatif unik. Ini pasti sejalan dengan apa yang saat ini ditawarkan oleh toko-toko terkenal untuk dilelang. Melihat banyak mata tamu terhormat di tempat kejadian tertuju pada rumah Sangguan, jelas semua orang sudah menebak apa barang lelang pertama kami. Pembawa acara tersenyum lalu mengangguk kepada ketiga pelayan itu. Pelayan yang berdiri di tengah segera mengangkat kain merah yang ada di atas meja. Benar saja, di atas meja, jiwa senjata putih ditempatkan di sana, tidak bergerak. Wow, itu memang senjata jiwa. Menarik sekali. Jiwa senjata ini selalu jarang ditemukan, tapi tidak hanya muncul di upacara akbar ini, tapi ada 2 sekaligus. Agak berlebihan saat itu. Ya, ini sedikit memalukan, tapi sepertinya cukup menarik. Han Sanqian dan Su Yingxia juga saling berpandangan lagi di tengah diskusi. Sejujurnya, item lelang pertama agak di luar imajinasi mereka. Dalam prediksi awal kedua orang tersebut, benda pertama ini seharusnya adalah harta langka yang mirip dengan pil. Tapi saya tidak menyangka itu adalah jiwa senjata. Sepertinya harapan saudara Su sia-sia. Saya tidak menyangka bahwa hal pertama akan sama dengan milik Anda. Zhou Yong datang pada saat ini dan tidak bisa menahan nafas. Han Sanqian tersenyum. Dia tidak peduli. Lagi pula, tujuannya berpartisipasi dalam upacara tersebut bukanlah untuk ini. Itu hanya untuk membuang-buang waktu dan menantikan hal besar terakhir yang akan terjadi. Namun saat ini, pembawa acara di atas panggung tiba-tiba berubah pikiran.
Semuanya, saya tahu bahwa beberapa orang mungkin telah membeli jiwa senjata dari keluarga Sangguan, jadi mereka mengira maknanya berulang, jadi mereka mungkin tidak ingin membelinya, tetapi saya harus mengatakan sebelumnya bahwa ide ini sangat salah. Bahkan, sampai batas tertentu, orang yang memiliki jiwa senjata sebelumnya harus membeli yang sekarang. Tahukah kamu mengapa ini terjadi? Bab 5333 2 jiwa. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Zhou Yong dan yang lainnya yang tercengang, tetapi Han Sanqian, Su Yingxia, Sangguan dan putrinya juga benar-benar tercengang. Tampaknya kata-kata ini tidak dimaksudkan untuk Han Sanqian dan lainnya, tetapi setelah direnungkan dengan cermat, tampaknya setiap kata diucapkan kepada Han Sanqian dan lainnya. Namun yang jelas bukan itu yang menjadi fokus saat ini, fokusnya adalah mengapa pembawa acara mengatakan hal tersebut dan alasan mengapa ia mengatakannya. Memikirkan hal ini, sekelompok orang melihat ke arah pembawa acara lagi. Pembawa acara dapat merasakan bahwa mata seluruh penonton tertuju padanya, baik pihak yang terlibat maupun tamu terhormat biasa, semua orang jelas tertarik padanya. Pembawa acara tersenyum dan menjelaskan tanpa basa-basi, saya yakin semua orang sangat bingung, bertanya-tanya mengapa saya mengatakan ini, atau bahkan bertanya-tanya apakah saya sedang membual di sini. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa tokoh-tokoh terkenal tidak akan pernah melakukan ini, dan mereka tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena ini nyata. Jiwa senjata yang saya lukai berbeda dari jiwa senjata biasa. Itu adalah jiwa senjata induk. Saya yakin banyak orang yang tidak familiar dengan kata ini dan bahkan mungkin tertawa, tapi ini adalah situasi dan fakta yang sangat nyata. Yang disebut jiwa senjata ibu sebenarnya adalah jenis jiwa senjata khusus. Keberadaannya lebih merupakan simbol kemahakuasaan. Kita semua tahu bahwa menanamkan jiwa senjata pada sebuah senjata dapat meningkatkan performa senjata secara signifikan. Ia dapat bekerja sama dengan jiwa pedang dan juga dapat ditambahkan ke energi apapun pada senjata tersebut. Namun, ia tidak bisa bekerja sama dengan jiwa senjata itu sendiri. Bahkan jika seseorang mendapatkan jiwa senjata dengan atribut dan tipe yang sama secara kebetulan, kedua jiwa senjata tersebut mungkin tidak dapat secara sempurna membentuk efek maksimum 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia akan menjadi tambahan, tapi penambahannya akan sangat terbatas. Bukankah semua orang keberatan dengan ini? Semua orang mengangguk, dan apa yang dia katakan memang benar. Tidak mungkin bagi siapapun untuk membiarkan dua jiwa memberikan efek penuh 1 tambah 1 sama dengan 2, karena sesama jenis akan selalu menolak atau melahap mereka. Kemudian, kekuatan yang mereka keluarkan pada akhirnya tidak akan pernah bisa maksimal. Materi mempunyai batas. Melihat tidak ada yang mengajukan keberatan, pembawa acara melanjutkan. Tetapi jiwa ibu berbeda. Keberadaannya bukan untuk menolak atau melahap jenis yang sama. Itu adalah katalisator. Dengan kata lain, jika digabungkan dengan jiwa senjata lain, efek yang dihasilkan sebenarnya 1 tambah 1 lebih besar dari 2. Ketika jiwa senjata ibu menyatu dengan jiwa senjata asli, jiwa senjata ibu akan menjadi seperti seorang ibu, diam-diam mengorbankan semua yang dimilikinya agar jiwa senjata lainnya dapat mengerahkan nilai super dan signifikansinya. Ini adalah asal mula inisialnya. Setelah sekian lama menggarapnya, ternyata sang ibulah yang menunjukkan semangat keibuan yang rela berkorban, bukan jenis kelaminnya, haha. Setelah Zhou Yong mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Ya, banyak orang di tempat kejadian, termasuk Han Sanqian, secara tidak sadar mengira itu adalah gender ketika mendengar judul ini. Oleh karena itu, kata ibu merujuk pada peran dan makna keluarga. Jadi, Saudara Su harus membeli barang ini lebih dari siapapun. Memang benar Han Sanqian memiliki jiwa senjata, dan jiwa senjata alam dapat memaksimalkan nilai dan kekuatannya. Tentu saja ini juga akan menjadi tambahan yang bagus untuk Pangu Aks. Oleh karena itu, setelah mendengarkan penjelasan pembawa acara, Han Sanqian memang berubah dari yang tidak perlu membeli menjadi yang paling perlu menawar. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, sepertinya dia harus mengeluarkan uang lagi. Oke, kalian semua bertingkah seperti orang bodoh. Yang tahu-tahu kalau kita satu grup, tapi yang tidak tahu mengira kalian dan pembawa acara satu grup, tegur Han Sanqian sambil tersenyum.
Haha, kami ingin membelinya juga, tetapi kami bahkan tidak memiliki jiwa senjatanya. Zhou Yong tertawa, terlihat sangat tidak tahu malu. Han Sanqian tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya. Saya akan membayar 5 juta. Saat Han Sanqian mengangkat tangannya untuk menawar, semua mata yang melihat pemandangan melihat ke sini. Bab 5334 tidak ada yang mengambilnya. Bukankah itu Tuan Su? Dia sudah menanyakan harganya, kenapa kita tidak menaikkan harganya? Ayolah, Tuan Su mengira kami menantangnya, tapi jangan berteriak. Kami agak tidak mau melakukannya. Banyak orang berbicara secara pribadi. Ya, meskipun Anda membeli barang ini untuk diri sendiri, tidak ada gunanya sama sekali, tetapi orang-orang yang hadir semuanya adalah pengusaha, dan mereka semua tahu bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang jika menjual kembali barang tersebut. Mereka ibarat serigala yang mencium bau daging atau anjing yang mencium bau kotoran, tanpa sadar mereka ingin menawar harga untuk memotret benda tersebut. Tapi ketika Han Sanqian mengangkat tangannya, semua orang ragu-ragu. Meskipun banyak orang tidak mengenal Han Sanqian, mereka pernah mendengar tentang Tuan Su yang menjual kekuatan gaib. Biasanya, pasangan itu mungkin tidak mendapat masalah karena semua orang mengenal mereka saat mereka pergi keluar, tapi hari ini Zhou Yong dan yang lainnya menjadi sorotan. Bahkan jika mereka tidak mengenal wajah Han Sanqian, mereka umumnya sudah mendengar tentang dia. Tidak ada seorang pun yang senang menghadapi orang seperti itu, terutama Han Sanqian dan Zhou Yong serta yang lainnya mendukungnya. Menyinggung perasaannya sendiri tidak berarti menyinggung semua orang di sekitarnya. Nilai dari jiwa senjata induk, betapapun hebatnya, mungkin tidak sebesar harga yang harus dibayar untuk menyinggung orang-orang ini. Oleh karena itu, di antara sekelompok orang, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, semua orang berharap ada orang lain yang keluar lebih dulu. Namun, ketika semua orang memiliki mentalitas seperti ini, sudah ditakdirkan bahwa seluruh tempat tiba-tiba menjadi sangat sepi. Kecuali harga yang diminta Han Sanqian, pada dasarnya tidak ada orang lain yang memintanya. 9 juta. Di pojok, jauh dari Han Sanqian, tiba-tiba seseorang berteriak, lalu ketika kerumunan mengalihkan perhatiannya, dia diam di tempat sejenak karena takut orang lain akan mengetahui bahwa dialah yang menawar harga. 20 juta. Han Sanqian tidak menyerah sama sekali, meskipun dia tahu bahwa banyak orang di tempat kejadian berusaha menyelamatkan mukanya, atau demi Zhou Yong dan orang lain yang tidak berani menawar dengannya. Tapi Han Sanqian tidak bisa menaikkan harga yang diminta sedikit demi sedikit. Ini akan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki struktur, dan juga akan mengecewakan Zhou Yong dan yang lainnya. Lagi pula, siapa yang mau memuji seseorang yang sangat pelit? Oleh karena itu, Han Sanqian harus mendominasi, kenaikan harga harus kejam, masyarakat harus tahu bahwa dia adalah manusia, dan masyarakat harus merasakan sifat mendominasi dirinya. Meskipun hal ini dapat mengejutkan orang lain, hal ini juga dapat membuat Zhou Yong dan orang lain terkejut. Anda harus membuat mereka berpikir bahwa orang yang mereka lindungi saat ini sangat berharga. Benar saja, dengan langkah besar Han Sanqian untuk menaikkan harga, semua orang berbalik dan melihat ke sudut tempat mereka berada sekarang, tetapi tidak ada yang menaikkan harga di sana. Setelah penawar pertama tenang, sisa tempat tersebut terintimidasi oleh aura Han Sanqian atau karena semua orang di tempat tersebut sedang mencari seseorang dengan harga lebih tinggi. Orang-orang menaikkan harga lagi. 20 juta, pertama kali. 20 juta untuk kedua kalinya. 20 juta untuk ketiga kalinya. Setuju, selamat kepada pria ini karena telah mendapatkan jiwa senjata ibu kita. Saat pembawa acara mengatur suasana dan seluruh tempat mengambil gambar terakhir, semua orang bertepuk tangan. Zhou Yong adalah orang pertama yang memberi selamat dan berkata, "Saudara Su, kamu luar biasa. Kamu akan tahu jika kamu memilikinya saat kamu mengambil tindakan." Saudara Su, Anda melakukan pekerjaan dengan baik, tapi jangan khawatir, kami memiliki sekelompok saudara di sini untuk membantu Anda, dan siapapun yang menaikkan harga harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Saudara Su, lain kali jangan menaikkan harga terlalu banyak. Bagaimanapun, kami di sini untuk mendukung Anda. Siapapun yang ingin bersaing dengan Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Mendengarkan suara orang di sebelahnya,
Han Sanqian merasa tidak berdaya. Di saat-saat seperti ini, dia sebenarnya tidak ingin terlalu menonjolkan diri, tidak hanya terkait dengan karakter pribadinya, tapi yang terpenting, dia punya misi untuk datang ke tokoh ternama tersebut. Dengan begitu banyak bintang yang mengelilinginya, dia hampir menjadi pusat perhatian, bagaimana mungkin itu baik-baik saja. Ini tidak nyaman baginya untuk beroperasi secara diam-diam. Oleh karena itu, Han Sanqian memutuskan bahwa betapapun baiknya di 11 ronde tersisa, dia tidak akan mengambil tindakan. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menekan fokus saat ini sehingga semua orang akan melupakan kejadian ini. Namun, jelas sekali bahwa terkadang, idenya indah, namun kenyataannya kejam. Apalagi Han Sanqian juga menemukan hal menarik. Entah penyelenggaranya adalah sekelompok bajingan seperti Zhou Yong, karena Anda tidak bisa mengatakan bahwa barang lelang kedua menjadi sasaran, tetapi Anda hanya bisa mengatakan. Buatan penjahit. Bab 5335 dibuat khusus. Barang lelang kedua dengan cepat disajikan. Teman baik, Han Sanqian siap untuk tidur dan hanya ingin tetap low profile. Alhasil, meledak begitu pot dibuka. Benda kedua ini adalah kristal jiwa, yang mirip dengan jiwa senjata yang kami temukan di sebelah batu jiwa ibu. Setelah beberapa percobaan yang kami lakukan, pada dasarnya kami dapat membuktikan bahwa kristal jiwa ini dapat berperan. Sangat membantu untuk jiwa senjata. Anda dapat memahami hal ini, jika jiwa senjata adalah seorang anak, maka jiwa senjata induk adalah tempat lahirnya pertumbuhan mereka, dan kristal jiwa ini adalah makanan untuk pertumbuhan mereka. Bergantung pada Han Sanqian hampir jatuh ke tanah karena jungkir balik. Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa ini keterlaluan. Nilai dari ini adalah ibu yang keterlaluan membuka pintu untuk keterlaluan. Ini sangat keterlaluan. Artinya, hal-hal ini memang hal yang baik, jika tidak, Han Sanqian akan merasa seperti domba penghasil wol, dan dia akan ditangkap dan dimakan seperti orang gila. Oleh karena itu, pemandangan tersebut juga sangat memalukan. Seseorang yang ingin tetap low profile sekali lagi menjadi fokus penonton. Meski dari awal hingga akhir, Han Sanqian tidak pernah menaikkan harga satu kali pun atau menyebut harga satu kali pun, ia tetap diatur dengan begitu jelas. Tidak ada yang percaya hal ini ketika saya menceritakannya. Saya pergi ke pelelangan dan itu adalah 12 putaran. Ternyata 2 putaran pertahanan pertama sepertinya dibuat khusus untuk saya. Han Sanqian benar-benar berpikir bahwa pemilik di balik benda ini adalah Zhou Yong. Hanya orang-orang seperti mereka yang memikirkan cara untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Apalagi melihat Han Sanqian tidak mengangkat tangannya, Zhou Yong berinisiatif mengangkat tangannya untuk Han Sanqian. 10 juta, langsung menyapu penonton, dan pengambilan gambar pun diputuskan. Yang lain tidak ingin bersaing dengan Han Sanqian, dan alasannya sangat sederhana. Mereka juga merasa bahwa penyelenggara sepertinya sengaja memberi makan sesuatu kepada Han Sanqian. Han Sanqian mendapat 2 suntikan sekaligus, dia ingin minum teh untuk menenangkan keterkejutannya. Alhasil, begitu teh sampai di mulut saya, teh itu datang lagi. Item lelang putaran ketiga ini adalah sejenis giok yang disebut giok darah. Fungsi giok darah adalah untuk menyempurnakan senjata dewa. Selama senjata ajaib memenuhi kualifikasi tertentu, senjata ajaib akan memiliki resonansi setelah dimurnikan dengan batu giok darah, dan resonansi ini dapat digunakan untuk menyerap energi dalam batu giok darah untuk digunakan sendiri. Han Sanqian langsung memuntahkan teh tua itu. Kemudian, orang ini memandang Lao Liu dan Zhou Yong. Astaga, kalian berdua mengatakan yang sebenarnya. Apakah pemilik toko ini adalah kerabat baik kalian? Itu karena kalian bertindak di sini. Jika yang satu kebetulan dan 2 juga kebetulan, maka ketiganya sungguh tidak masuk akal. Ini sungguh keterlaluan. Ini semua tentang memproduksi bahan untuk senjata. Ada apa? Aku sebenarnya hanya seekor domba, jadi aku tidak bisa melakukan ini. Jika kita memiliki hubungan yang kuat dengan toko terkenal, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Bukankah lebih baik bagi kita untuk menunjukkan merek kita secara langsung? Apakah memberi kejutan pada saudara Su itu berarti? Kata Liu Tua dengan sedih. Zhou Yong juga mengangguk, mungkin, pemilik toko terkenal juga telah mendengar tentang Anda, dan sengaja mengatur sesuatu untuk Anda.
Dia ingin mengenal Anda. Iya Kakak Su, kalau begitu, mungkin lelucon kita sebelumnya, hal misterius terakhir adalah kamu memang ditakdirkan. Belum lagi, setelah analisis mereka, Han Sanqian benar-benar merasa bahwa ini adalah suatu kemungkinan. Bagaimanapun, pihak lain agak terlalu memiliki tujuan. Tapi, apakah ini benar-benar hal baik yang hanya tampak seperti itu saja? Han Sanqian tidak berpikir demikian, dan bahkan mulai merasa sedikit berbulu di hatinya. Karena kalau begitu, mungkinkah saya diincar musuh? Meskipun pergi ke tempat sebenarnya cukup tersembunyi, bukan berarti ini adalah wilayah orang lain mungkin telah menemukan pasangan tersebut melalui cara lain. Oleh karena itu, ini mungkin juga berarti bahaya mendekati Anda selangkah demi selangkah. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin tidak nyaman perasaan Han Sanqian dan semakin dia mengerutkan kening. Meskipun hanya ada 3 putaran lelang di seluruh venue, memang ada lebih banyak hal yang membuat segalanya menjadi semakin rumit. Bab 5336 membeli atau tidak membeli. Lalu, masalah baru datang. Itu saja, mau beli atau tidak. Kalau tidak beli ya seperti yang saya bilang tadi. Semua sudah dikatakan dan dilakukan. Rasanya tidak masuk akal jika tidak membelinya. Lagi pula, ini semua tentang penargetan, jadi mengapa tidak Anda mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan langsung dari diri Anda sendiri? Bagaimanapun, ini adalah toples pecah yang khas. Pembelian. Bagaimana jika semuanya hanya kebetulan? Meski benar orang lain mengincar saya, pertanyaannya, apa maksudnya orang lain mengincar saya dengan cara ini? Han Sanqian tidak dapat memahami hal ini saat ini, dia juga tidak dapat memahaminya. Lagi pula, jika itu Anda dan Anda mengincar seseorang, tidak perlu menargetkannya seperti ini. Lagi pula, tidak ada gunanya dia mengincar hal seperti ini. Oleh karena itu, Han Sanqian benar-benar tidak mengerti apa tujuan mengincarnya. Oleh karena itu, sepertinya dari beberapa sudut pandang, saya terlalu banyak berpikir. Yah, karena aku sudah berpikir terlalu banyak, dan sekarang aku punya sesuatu yang cocok untukku, menurutku tidak ada masalah untuk membelinya sendiri. Han Sanqian memiliki satu kepala, yang sedikit lebih besar dari 2. Zhou Yong sepertinya menyadari keraguan Han Sanqian, jadi dia menghampiri dan bertanya dengan lembut, ada apa, Saudara Su? Han Sanqian sekarang berada dalam situasi yang memalukan karena menginginkannya tetapi tidak terlalu menginginkannya. Karena Zhou Yong telah mengambil inisiatif untuk bertanya, Han Sanqian memikirkannya, dan tampaknya agak tidak masuk akal untuk tidak memanfaatkannya. Jadi, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya sedikit bingung sekarang. Kakak Su, ada apa denganmu? Ini 3 putaran. Sepertinya ditujukan padaku, tapi sepertinya tidak. Jadi, sejujurnya, ini membuatku sedikit bengkak. Katakan padaku, haruskah aku terus membeli atau tidak? Beli. Kelihatannya agak terlalu menonjol. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di tempat ini. Sepertinya tidak masuk akal bagiku untuk muncul lagi dan lagi tanpa mengetahui apa yang bagus. Tapi jangan membelinya. Benda ini agak disayangkan. Setelah Zhou Yong mendengar ini, dia langsung tertawa. Setelah lama mengerjakannya, Saudara Su ternyata mengkhawatirkan hal ini. Dari sudut pandang Zhou, dia harus membelinya. Zhou Yong berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, masalah ini sangat sederhana. Kapan membeli sesuatu, Anda harus selalu membeli sesuatu yang cocok untuk Anda. Apa yang Anda butuhkan? Karena itu cocok untukku, aku tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa aku tidak membelinya. Namun, Zhou dapat memahami kekhawatiran Saudara Su. Zhou memang memiliki rencana yang sempurna. Saudara Zhou, tolong bicaralah dengan jujur. Zhou memiliki beberapa saudara laki-laki, dan persahabatannya cukup baik, tetapi mereka tidak dekat dengan kita sekarang. Mereka memiliki lingkaran kecilnya sendiri. Zhou Yong berkata sambil tersenyum, maksudku, biarkan mereka membantu mengambil gambar, mereka untuk demi kepentinganku dan kepentinganmu, aku tidak seharusnya menolak. Dengan cara ini, fokus penonton akan teralihkan. Dalam hal ini, setelah semuanya diambil, tidak akan ada banyak pusat perhatian seperti yang Anda khawatirkan. Bagaimana menurut Anda?
Saran Zhou Yong, tentu saja, adalah sesuatu yang diharapkan oleh Han San Qian. Apakah ini layak? Apakah ini akan terlalu menyusahkan temanmu, saudara Zhou? Zhou Yong tersenyum dan berkata, ini memang agak merepotkan teman saya, tetapi, seperti yang saya katakan, kami juga berteman, dan karena hubungan pribadi, saya harus membantu Anda dalam hal ini. Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya tentang berinvestasi di hubunganmu, dan aku harus mencoba yang terbaik untuk membantumu, jadi ini bukan masalah. Hanya dengan satu kata, Han San Qian tidak tahan lagi. Namun, tidak peduli apa, karena ada seseorang yang berbagi tekanan untuknya, dan pada saat yang sama dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, Han San Qian tidak peduli. Tidak lama kemudian, Zhou Yong mengirim seorang temannya untuk membuat pengaturan di sudut jauh. Setelah mendengar instruksi Zhou Yong, mereka juga menaikkan harga untuk menyelamatkan muka. Namun, tampaknya karena Han San Qian tidak lagi bergabung, semuanya mulai menjadi sedikit di luar kendali. Keinginan semua orang untuk menahan diri selama beberapa ronde tanpa mengambil tindakan mencapai puncaknya, dan pertarungan tiba-tiba dimulai. Harga batu giok darah naik langsung dari batu kecubung menjadi lebih dari 30 juta hanya dalam beberapa menit. Hal ini membuat Han San Qian terdiam. Saudaraku, jika Anda melakukan ini, tampaknya metode ini pun tidak terlalu aman. Lagi pula, dia tidak mampu mengeluarkan uang seperti ini. Untungnya, setelah 40 juta, tidak ada yang menawar lagi, dan Han San Qian akhirnya mendapatkan barang ini dengan relatif lengkap dan aman setelah mengalami pendarahan. Kemudian, di ronde keempat, Han San Qian menjadi gila. Bab 5337 masih menjadi milikmu. Hal lain tentang pemurnian senjata. Apa yang disebut batu giok ajaib? Benda itu adalah materi luar biasa yang membangkitkan materi itu sendiri. Menurut perkenalan pembawa acara, setelah digunakan, senjata sakti yang berkualitas baik akan membuat bahan esensialnya menjadi lebih murni. Benda ini seperti semacam katalis, semakin baik maka semakin membantu Anda memaksimalkan efeknya. 3.000 orang Han mati rasa dan beroda 4, dan semuanya sepertinya dibuat untuknya. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Anda tidak bisa begitu yakin bahwa mereka mengincar Anda, karena ini juga bisa menjadi sesi pemurnian senjata khusus. Membeli atau tidak membeli, Saudara Su? Nenek, aku sudah sejauh ini membelinya. Tidak masuk akal jika tidak membelinya. Belilah. Han San Qian mengertakkan gigi. Pokoknya uang di rekeningnya banyak, kalau bisa membantu Pangu Aks, maka Han San Qian pasti tidak segan-segan membelanjakannya. Lagi pula, jika sesuatu terjadi padanya sekarang, atau jika dia masuk jauh ke kota Burning Bone, Pangu Aks akan menjadi salah satu rekan satu timnya yang paling bisa diandalkan. Oke, aku akan segera mengaturnya. Zhou Yong tersenyum lalu mengucapkan beberapa patah kata kepada teman di sebelahnya. Segera, batu giok ajaib juga mulai menawar. Setelah membayar lebih dari 30 juta, barang ini pun berhasil masuk ke tas Han San Qian. Kemudian tibalah ronde kelima, keenam dan ketujuh. Teman baik, kamu benar-benar baru saja menikam orang lain di dalam lubang. Ketiga peluru ini semuanya terbuat dari bahan pemurnian senjata, dan 3.000 orang Han hampir mati rasa. Namun, justru karena mati rasa, Han San Qian melepaskan tembakan sepenuhnya. 2 rondenya dilelang oleh orang lain, dalam 1 ronde saya benar-benar tidak bisa menahan diri dan langsung membayar harganya. Di antara ketiga item tersebut, yang tertinggi adalah batu api ungu yang dibayar Han San Qian, yang harganya lebih dari 100 juta. Benda ini dapat memurnikan apapun dengan kualitas apapun. Kudengar batu-batu ungu ini memiliki semacam kekuatan kuno yang dapat diintegrasikan ke dalam senjata selama proses pemurnian. Bagaimanapun, pembawa acara mengatakan banyak hal, dan Han San Qian sudah berada dalam ritme di mana dia sepertinya mengerti, tetapi bukannya seolah-olah dia tidak mengerti. Dia dalam keadaan mati rasa, selama dikatakan bermanfaat, maka belilah. Selama dikatakan sangat bermanfaat, maka bagi Han San Qian bisa dibeli dengan harga tinggi. Sejujurnya, Kakak Su, meskipun ini hanya tebakan, meskipun tebakan ini memang agak keterlaluan, tapi meski begitu, menurutku pemilik toko terkenal itu bukanlah temanmu. Arah lelang ini sepertinya juga.
Sudah jelas, saya mencoba menjualnya kepada Anda. Haha, mungkinkah pemilik toko ini sebenarnya sudah lama diam-diam mengamati kami dan mengetahui bahwa kamu memiliki sihir yang tak tertandingi di tanganmu? Oleh karena itu, kamu mencoba untuk mendorong dirimu sendiri ke dasar kotak sehingga kamu bisa menggunakan semuanya. Aku memasukkannya ke dalam pelelangan ini hanya untuk menyenangkanmu. Akhirnya, hehe, demi wajahnya, kenapa kamu tidak memberinya beberapa keterampilan sihir? Apakah tebakan Zhou Yong itu mungkin? Tentu saja benar. Tetapi jika dipikir-pikir lagi, itu agak keterlaluan. Bagaimanapun, semuanya telah menjadi seperti ini. Saya telah menembakkan 7 dari 12 peluru sendirian. Saya telah memutuskan bahwa tidak peduli apa tujuan pihak lain, dan tidak peduli apakah itu pengaturan atau kebetulan, singkatnya, untuk saya, selama itu berguna bagiku, aku tidak peduli, aku tetap membelinya. Kata Han Sanqian. Dia telah menemukan jawabannya sepenuhnya. Jika seseorang ingin mengatur sesuatu untuk Anda harus menerima situasi Anda saat ini. Oleh karena itu, daripada terlalu banyak berpikir di sini, lebih baik menerima saja keadaan dan menghadapi perubahan dengan tetap tidak berubah. Bagaimanapun, Han Sanqian tidak menderita sama sekali selama proses menunggu. Saudara Su, saya sangat mendukung apa yang Anda katakan. Anda bebas menawar. Jika Anda kehabisan uang, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Saya akan membantu Anda mendapatkannya segera. Dilelang, selama itu sesuai dengan nilai-nilai Anda, terus terang saja, maka satu kata, lakukanlah. Han Sanqian sedikit lebih unggul, ketika dihadapkan pada kata-kata Zhou Yong, dia mengangguk tanpa berpikir sama sekali, oke, selama barangnya cocok, ayo kita lakukan. Tak lama kemudian, ronde ke-8 datang lagi. Kali ini, Han Sanqian semakin tidak berdaya. Karena babak ini agak spesial, sepertinya arahnya akhirnya mulai berubah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Han Sanqian, tapi jika dipikir-pikir baik-baik, kamu akan terkejut saat mengetahui bahwa ini. Bukankah ini masih ditujukan pada Han Sanqian? Ribuan. Bab 5338, beberapa ronde pertarungan lagi. Seni memurnikan senjata. Brengsek. Sebuah buku yang dirancang khusus untuk mengajari Anda cara menyempurnakan senjata. Han Sanqian memiliki kuali naga ganda, jadi secara teori, tentu saja dia bisa menggunakan buku rahasia ini. Lagi pula, tujuan awal kuali naga ganda adalah digunakan untuk membuat ramuan. Itu selalu merupakan masalah Wing. Belakangan, saat saya menggunakannya untuk menyempurnakan senjata, terkadang itu hanya untuk saya gunakan sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu menggunakan benda ketuhanan seperti itu. Dia bukan ahli dalam seni memurnikan senjata. Oleh karena itu, metode pemurnian senjata memang merupakan keterampilan yang dibutuhkan Han Sanqian saat ini. Intinya adalah, sepertinya Anda tidak dapat melakukannya meskipun Anda tidak membelinya. Lagi pula, situasi Anda saat ini adalah Anda telah membeli begitu banyak barang. Jika Anda tidak belajar bagaimana mencapainya, sepertinya menjadi tidak bisa dibenarkan. Han Sanqian melirik Zhou Yong dan ingin dia terus meminta teman-temannya untuk membelinya. Alhasil, saat aku menoleh, aku melihat pria ini berusaha keras menahan senyumnya. Han Sanqian tidak bisa dianggap marah, lagi pula, apa yang terjadi hari ini tampak agak lucu jika dipikir-pikir. Pembelian. Han Sanqian langsung memberi perintah. Jangan pedulikan neneknya, dia hanya punya satu kata dan satu pikiran saat ini, yaitu lakukan saja padaku. Zhou Yong mengangguk, dan setelah beberapa saat, buku rahasia itu mulai difoto, dan jelas sekali siapa yang akan berakhir di tangannya. Kemudian, pada ronde ke-9, ronde ke-10, dan bahkan ronde ke-11, Han Sanqian langsung mengambil tindakan dan merebut rampasan tanpa ada darah. Han Sanqian merasa sedikit malu, totalnya hanya ada 12 putaran, dan dia telah melakukan 11 putaran sendirian. Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa kami memainkan lelang semua orang, tetapi semakin sering kami bermain, semakin Han Sanqian menjadi partainya sendiri. Semuanya, 11 putaran lelang telah mencapai tahap. Saya yakin setiap orang seharusnya mendapatkan banyak keuntungan pada tahap ini. Setiap orang akan tertawa sendiri setelah membeli apa yang mereka inginkan.
Teman baik, menurutku ini adalah adegan biasa, tetapi dalam situasi saat ini, Han Sanqian menjadi semakin canggung semakin dia mendengarkannya. Lagi pula, dialah satu-satunya yang berbelanja sepanjang perjalanan. Dia tidak tahu apakah orang lain bahagia atau tidak, tapi dia sangat yakin akan satu hal. Itu artinya dia sangat bahagia. Semua orang tersapu. Kemudian selanjutnya adalah babak terakhir dari babak reguler. Tentu saja, sebagai penutup dari 12 babak ini, hal berikutnya sungguh luar biasa. Semuanya, coba tebak apa itu? Sial, dia bukan pembuat senjata lagi, kan? Sejujurnya, kami punya beberapa pendapat. Lelang Anda adalah tentang pemurnian senjata. Saya pikir sebaiknya Anda fokus pada keseluruhan tema dan menyebutnya sebagai konferensi pemurnian senjata. Ini keterlaluan. Benar, jika kamu mengatakan benda ini tidak bagus, hei, itu yang terbaik dalam pemurnian senjata, tetapi jika kamu mengatakan itu bagus, jika kita membeli benda ini dan menjualnya, tidak akan mudah untuk menjualnya. Memang barang-barang tersebut memiliki kualitas terbaik, namun dari segi bisnis belum tentu produknya mudah dijual. Hanya ketika Anda memiliki rekan profesional barulah efektivitas hal ini mencapai titik tertinggi. Jadi, ini ditakdirkan untuk memiliki keterbatasan. Semuanya, aku bisa memahami suasana hati semua orang, tapi kali ini memang pemilik desa yang sengaja mengatur ini. Setiap benda adalah bahan terbaik di lapangan. Yang paling penting adalah setelah 12 putarannya dihubungkan secara seri, ia juga tidak terkalahkan. Ini adalah sebuah sistem penempaan yang lengkap. Jika Anda semua bergabung dalam rangkaian ini, maka benda ini mungkin menjadi harta yang tak ternilai harganya bagi mereka yang membutuhkan. Penjelasan ini memang masuk akal, namun juga membuat banyak orang semakin tertekan. Karena yang jelas pembawa acara membicarakan hal ini, jadi hal-hal di ronde ke-12 jelas terkait dengan pemurnian senjata. Namun, ini mungkin relatif luar biasa, lagi pula, ini akan menjadi penghubung terakhir dari keseluruhan 12 putaran dan putaran tertutup dari rangkaian yang disebut pemurnian senjata. Masalah ini menjadi semakin konyol dan keterlaluan, namun hal ini mulai menarik perhatian Han Sanqian, pemilik eksklusif ronde ke-11. Sekarang, kami memiliki item lelang reguler yang terakhir. Bab 5339 penjualan terakhir. Setelah pengumuman MC, item terakhir perlahan-lahan ditingkatkan. Semuanya, apakah kalian penasaran dengan apa yang terakhir? Di sini, aku tidak akan pamer lagi. Dengan anggukan pembawa acara, pelayan yang mendorong barang itu secara resmi menarik kembali kain merah tersebut. Tanahnya ditutupi batu seukuran telur. Semuanya, ini adalah bintang alat dan batu. Orang-orang mati rasa. Meskipun Anda sudah menebaknya sejak lama, ketika sesuatu benar-benar dihadirkan di hadapan Anda, kejutannya tetap saja berbeda. Hal ini sangat keterlaluan. Yang disebut bintang batu senjata adalah upaya seumur hidup dari pemurni batu legendaris. Guru ini sepertinya memiliki cerita yang diceritakan oleh pembawa acara, tetapi Han Sanqian benar-benar tidak terlalu memperhatikannya. Saat itu, dia sedang memikirkan apakah dia benar-benar menjadi sasaran, jadi dia tidak mendengar banyak detail dengan jelas. Ia pun hanya mendengarkan sebentar keseluruhan prosesnya. Itu mungkin berarti master ini hidup dan bekerja dengan pemurnian senjata. Namun sepanjang hidupnya, dia gagal menyempurnakan senjata yang cocok untuknya. Hal ini bisa dimaklumi, sama seperti sulitnya seorang dokter menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, sang master, dengan penyesalan dan pengejaran diri seumur hidup, memalsukan bintang batu ini secara artifisial. Artinya dapat dicampur atau diukir pada batu, seperti formasi atau keterampilan magis tertentu. Seperti semacam program untuk drone. Anda dapat memasukkan beberapa set tetap ke dalamnya. Batu senjata itu seperti chip pesawat tak berawak, dapat membantu senjata yang diterima dalam keadaan tertentu diberkati oleh formasi di dalam batu senjata, sehingga secara otomatis dapat bekerja sama dengan pemiliknya dan membentuk pedang manusia versi buatan. Sebut saja ini hambar, memang hambar. Lagi pula, banyak orang yang bahkan belum mempelajarinya, jadi di manakah formasi tambahan atau teknik terkait untuk diukir pada bintang alat dan batu? Tapi jika Anda ingin menyebutnya luar biasa, itu juga sangat luar biasa.
Lagi pula, jika kamu punya skill ekstra, kamu memang bisa menuliskannya ke dalam batu perkakas. Terserah Kisi untuk mengarahkan senjatanya untuk melakukan serangan independen berdasarkan serangkaian keterampilan bawaan ini. Sial, sampai batas tertentu, Anda bisa memahaminya sebagai 2 lawan 1. Senjata ini setara dengan memiliki kesadarannya sendiri dan serangkaian teknik serta gerakan membunuhnya sendiri. Jadi bukankah ini berarti satu orang yang memegang kendali? Di pertarungan teratas, ini hanyalah sebuah keuntungan. Jadi, itu tergantung dari sudut mana Anda memahami hal ini. Saya benar-benar tidak ingin tinggal lagi, Zhou Yong tertawa, 12 putaran ini benar-benar sempurna bagi Anda, Saudara Su. Jika kamu melakukan ini, aku akan mencarimu kemana-mana. Han Sanqian juga sedikit tertekan, tapi dia memang sangat tertarik dengan masalah Toolstar. Dia memiliki banyak keterampilan, dan selama dia dapat sedikit memodifikasinya agar sesuai dengan kapak pangu, hal ini akan sangat membantu Han Sanqian. Bisa dibayangkan apa yang akan dihadapi musuh-musuhnya nanti. Apa yang dia hadapi adalah serangan menyimpang dan serangan acak Han Sanqian, dan di saat yang sama, ada juga serangan diri raja segala senjata tanpa kendali apapun. Yang satu cabul, dan yang lainnya adalah senjata dominan yang tidak bisa dihentikan dan hanya bisa dihindari. Siapapun yang memakainya akan sial. Semakin sering hal ini terjadi, semakin aku ingin bertemu dengan pemilik toko terkenal tempatku menginap. Jika ada kesempatan, aku sangat ingin bertanya langsung padanya apakah dia adalah saudaraku yang telah lama hilang. Han Sanqian mau tidak mau menertawakan dirinya sendiri. 100 juta. Han Sanqian tidak mau berpura-pura lagi, apalagi menanggungnya, jadi dia mengangkat tangannya dan memberi harga yang sangat tinggi. Saat ini, jika Anda berhenti berpura-pura, Anda harus menunjukkan sikap Anda. Zhou Yong tersenyum pahit, saya melihatnya seperti ini. Saya bahkan tidak lebih buruk dari Anda. Saya bahkan ingin bertanya kepadanya apakah dia saudara Anda. Lelang macam apa ini? Ini hanya untuk memberi manfaat bagi Anda, Saudara Su. Datang. Han Sanqian juga setuju dengan pemandangan konyol ini. Setelah tersenyum paksa, dia melihat pemandangan itu dan bertanya-tanya apakah ada petunjuk tentang harganya. Bab 5340 benda misterius itu datang. Seiring dengan penawaran keras Han Sanqian, banyak mata orang juga melihat ke sini. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, mata yang dilihat semua orang sekarang terlihat kusam dan biasa saja. Semua orang melihat ke sini, sebagian besar untuk melihat apakah dia masih menawar, itu saja, tanpa pemikiran lain. Tidak ada yang ingin bertarung dengan Han Sanqian, dan sebenarnya tidak perlu bertarung. Kalau mau dapatnya sebaiknya ambil tindakan dari depan, lagi pula orang bodoh pun bisa melihat kalau gelombang ini jelas-jelas serasi dengan gelombang sebelumnya. Apakah berguna jika mengambilnya sendiri? Tentu saja berguna. Anda bahkan dapat menggunakannya untuk membuat Han Sanqian jijik dan memintanya membayar mahal. Namun mengingat identitas Han Sanqian, hanya sedikit orang yang bersedia menyinggung perasaannya demi sedikit keuntungan. Oleh karena itu, banyak orang juga yang memutuskan untuk sekadar menonton pertunjukan tersebut. Tentu saja, mereka juga senang melihat beberapa orang idiot yang bersedia melawan Han Sanqian secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Memang ada orang seperti itu, mungkin karena ada banyak hal di dunia ini, atau mungkin ada orang yang rela mengorbankan hal lain demi keuntungannya sendiri. Harganya akhirnya dipacu menjadi 600 juta. Namun, jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi Han Sanqian. Sebuah buku latihan bisa dijual dengan harga miliaran dolar, tapi 600 juta ini hanya untuk bersenang-senang. Han Sanqian benar-benar memainkan Grand Slam tanpa menyadarinya. Sejujurnya, Han Sanqian tidak pernah mempertimbangkan untuk melakukan ini sebelum dia datang, tetapi beberapa hal sangat aneh dan tidak masuk akal sehingga menghancurkan pertahanan Anda selangkah demi selangkah, dan akhirnya membuat Anda merasa telah mencapai titik ekstrim tertentu. Selamat kepada pria ini karena telah membeli harta terakhir kita pada putaran ini seharga 600 juta. Saat pembawa acara menyelesaikan keputusannya, 12 putaran lelang pun berakhir. Selanjutnya istirahat sekitar setengah jam. Tidak lama kemudian,
seorang pelayan dari toko terkenal datang membawa barang untuk mengumpulkan uang. Han Sanqian membayar uangnya, lalu meminta Zhou Yong untuk mengambil kartunya dan mentransfer uang teman yang membantu mengambil foto itu kepada orang lain. Setelah menyelesaikan ini, semua orang mengobrol sebentar, dan Han Sanqian pada dasarnya mengemas semuanya dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Pembawa acara juga kembali ke panggung. Semuanya, sudah setengah jam bagi semua orang untuk beristirahat dengan baik. Pembawa acara berkata sambil tersenyum, masa kegembiraan orang yang mengambil gambar relatif mereda, dan orang yang mengambil gambar juga sudah, saya telah mendapatkan kembali energi yang cukup untuk melanjutkan. Setelah selesai, ini akan menjadi proyek terpenting di desa kami. Ini adalah final dan kejutan terbesar. Sebelum memuat barang, izinkan saya menjelaskan secara singkat situasi umum. Hari ini, grand final kita bukanlah sebuah item tepatnya, tapi seseorang. Di permukaan, semua orang mungkin kecewa dengan orang ini, atau mungkin mereka hanya menganggap dia sangat cantik. Sepertinya tidak membutuhkan banyak biaya untuk membelinya kembali sebagai selir dengan harga mahal. Tapi nyatanya, latar belakang orang ini tidak sederhana. Ada legenda bahwa jika Anda mendapatkannya, Anda bisa mendapatkan informasi paling penting tentang benda suci. Adapun benda suci ini, saya dapat memberitahu Anda dengan kepastian 100% bahwa siapapun yang mendapatkannya akan mampu menguasai dunia. Benar saja, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Liu Tua sebelumnya, namun pembawa acara menambahkan sedikit informasi, yaitu orang misterius ini juga cantik. Suatu keindahan, latar belakang yang berbeda, berhubungan dengan suatu objek ketuhanan. Naskah cerita ini sepertinya selalu familiar bagi Han Sanqian. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Han Sanqian menganggap ini tidak mungkin. Pikiran ini hanya ada di benak Han Sanqian sesaat. Saya punya pertanyaan. Jika itu adalah barang bagus yang misterius, mengapa toko terkenal tidak menyimpannya untuk digunakan sendiri? Sebaliknya, mereka akan melelangnya. Iya, dan saya dengar kabar bahwa benda ini akan dilelang. Bukan hanya tergantung harganya, tapi juga takdirnya. Kami ingin bertanya, apa itu takdir, atau apa standar takdirnya? Benar. Jangan sampai kita membuat keributan dan berakhir tanpa hasil. Bukankah ini memperlakukan kita seperti monyet? Orang-orang di bawah ini bertanya dengan lantang, dan meski banyak orang yang tidak bertanya, sebenarnya mereka berpikiran sama dengan mereka, termasuk Han Sanqian yang juga sangat bingung akan hal ini. Pembawa acara tersenyum misterius dan berbicara.